sekali maknanya. Ini sama saja seperti Yasin, Toha, Hamim dan sebagainya, tidak ada yang tahu maknanya itu apa. Jadi karena tidak tahu, berarti Allah masih bukan menyembunyikan ya, tapi masih menurut Allah kita ini masih belum pantas untuk mengetahuinya, belum waktunya kita mengetahui. Loh, ini berarti Tuhan main rahasia-rahasiaan? Bukan begitu. Ini menunjukkan bahwa ayat ini berarti Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam Allah. Yang alif lam ini. Ya. Ini yang Al-Baqarah ini artinya sapi betina. Ya, nanti itu judulnya itu judul surat. Yang sapi betina judul suratnya. Nah, ini alif lam mim aja dulu kita bahas. Alif lam mim memang enggak artinya ini. Tidak ada ya, tidak kata artinya. Kenapa demikian? Karena memang menunjukkan bukan Tuhan mau main rahasia-rahasiaan, tapi menunjukkan bahwa kalamullah atau perkataan Allah ini betul-betul ada, asli. Ya kan? Kalau perkataan makhluk mesti kita tahu semua. Insya Allah tanpa dijelaskan juga kita tahu semua. Tapi berhubung ini kalamullah, maka ayat-ayat Al-Quran ini tidak semuanya kita pahami. Ayat Quran itu terbagi dua. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat itu sudah jelas ayatnya, kita begitu baca dijelaskan ngerti gitu ya. Tapi ada yang mutasyabihat, ini arti mutasyabihat ini masih remang-remang, kita nggak ngerti, masih belum kita ketahui. Bukan remang-remang lagi, malah kita tidak tahu. Saat ini tidak tahu. Hanya Allah yang maha mengetahui. Ini Abi bicara begini ketinggian nggak ya? Ngerti lah ya, takutnya nanti ada orang wah ketinggian jangan ngomong gini. Ini kajian SMA, ini kuliah jangan-jangan. Kami kan kuliah kan ini. Ya, ini kan kuliah, ini kita dengerin kuliah benar, kuliah Abi benar. Iya. Alhamdulillah. Ya, bersyukurlah, berarti kayak kita ini kan ada Mama Lela, ada Bu Jepri, ada Bu Ningdap, ini semuanya pengen belajar, lagi pengen belajar. Kalau tidak jelas kayak ini kan kurang memahami kami. Nah, itu. Alif lam mim. Tidak pusing. Alhamdulillah, nggak pusing berarti ya. Abi ngomong gini tidak bingung ya. Iya. Nah, jadi gitu ya. Itu ada dua. Ada ayat Quran yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada yang mudah dipahami, ada yang memang belum mampu kita pahami. Nah, semacam Yasin tadi ya, alif lam mim, Toha, kayak gitulah. Kaf ha ya ain shad. Nah, simbol-simbol itu adalah milik Allah. Kita belum tahu maknanya. Ada ulama yang coba-coba, orang yang ya mungkin sok-sokan ya, dia mengartikan katanya alif lam mim itu Allah, Jibril, Muhammad katanya. Oh, padahal bukan begitu. Ya, Allah, Jibril, bukan begitu. Memang kita tidak tahu sama sekali artinya apa. Ya, karena memang ayat ini dilarang untuk diterjemahkan saat ini. Tapi nanti di akhirat kita akan dikasih tahu maksudnya apa sih ini alif lam mim segala macam ini. Kenapa kok ada simbol-simbol seperti ini? Nanti ada waktunya tahu. Ada waktunya tahu. Sebagaimana di Al-Quran diceritakan tentang surga, tentang neraka. Kita hanya modal cerita aja dari Al-Quran. Apakah kita yakin? Ya harus yakin. Ya. Nah, kenapa kita harus yakin? Ini kita akan jelaskan. Dalam ayat kedua dinyatakan dzalikal kitabu la raiba fi. Dalam kitab itu, dzalika al-kitabu maksudnya Al-Qur'an. Al-kitab itu maksudnya Al-Qur'an. Ya. La raiba fi ini juga suka dipakai ini misionaris ya untuk memurtadkan orang Islam. Katanya dzalika al-kitab. Nah, berarti dalam kitab Alkitab itu kan kalau orang Kristen kitabnya itu sebetulnya disebut sekarang ini ya, mereka pakai istilah Alkitab. Kita orang Kristen, Abi punya di rumah ada disebut Alkitab. Ada dua bahasa Alkitab Abi punya. Nanti boleh dilihat nanti kalau ke rumah ada itu Alkitab. Bahasa Indonesia ada, bahasa Yunani ada, bahasa Sunda ada. Nah, dan prinsip mereka Alkitab itulah kitab mereka. Padahal kalau dalam Kristen yang asli disebutnya Bible itu. Cuman karena masuk Indonesia di kalangan kaum muslimin digantilah jadi Alkitab supaya orang Islam tuh kenal, familiar gitu. Nah, jadi padahal Alkitab yang dimaksud bukan kitab mereka, tapi Al-Quran. Makanya pakai al.
Ya, kitab Al-Quran maksudnya. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memang tidak akan ragu-ragu dalam Al-Quran. Kalau kita masih ragu-ragu sama Al-Quran, berarti kita belum bertakwa. Ya, kan hudal lil muttaqin. Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kalau kita masih ragu-ragu sama Al-Quran yang kita baca tiap hari, maka berarti kita belum belum bertakwa. Ya. Pokoknya tidak boleh ragu-ragu dengan apapun yang ada dalam Al-Quran. Kita jangan ragu-ragu. Kalau Quran suruh sholat, sholatlah. Kalau Quran suruh zakat, zakatlah. Nah, seperti ini perintah dalam Al-Quran. Kalau kita mau jadi disebut orang bertakwa, ciri orang bertakwa itu yang pertama, ya, dengarkan nih ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu ciri orang bertakwa yang pertama, yang tidak ragu dengan Al-Quran. Dia percaya kepada yang beriman. Dia percaya kepada yang gaib. Yang pertama itu Mereka yang beriman kepada yang gaib. Nah, kalau lihat ngerti ya. Kalau Ini dilihat artinya dia ada itu. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu satu lagi, sekali lagi ya, cirinya yang pertama adalah dia beriman kepada yang gaib. Sekarang Abi tanya, kalau kita bicara hal yang gaib, apa saja sih yang disebut dengan hal gaib? susah. Gaib, hal gaib. Orang yang beriman itu, orang bertakwa itu, dia beriman kepada yang gaib. Orang yang sekali